apa yang ia kehendaki. Yahabu liman yasha inathan. Ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak perempuan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan ia pun memberikan kepada orang yang ia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inathan. Atau ia Allah memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan kepada siapa yang ia kehendaki sebagai orang mandul. Perhatikan ikhwan, bapak dan ibu yang saya muliakan. Allah Jalla wa'ala ketika mengkaruniakan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki terkait dengan anak, maka yang pertama Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada hamba yang ia kehendaki hanya anak perempuan saja. Tidak diberikan kepadanya anak laki-laki. Sehingga banyak di antara pasangan suami istri yang ngotot anak pertamanya pengen laki-laki. Ada yang begitu? Ada. Ya? Pasangan suami istri yang baru membina rumah tangga. Ketika ia menginginkan anak, dia ngotot, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta apa? Anak laki-laki misalnya. Ia berusaha untuk mengupayakan itu, maksimal, mengikhtiarkannya itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki memberikan kepadanya keturunan laki-laki, maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anugerah berupa anak kepada pasangan suami istri, ketika Allah berkehendak hanya memberikan anak perempuan, maka ini dapat anak perempuan saja. Yang kedua, Allah Rabbul Alamin memberikan kepada hambanya yang dikehendaki keturunan hanya laki-laki saja. Anaknya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 semuanya laki-laki. Padahal sang istri sudah merindukan anak perempuannya. Tetapi Allah ketika menghendaki memberikan keturunannya seluruhnya anak laki-laki, maka kun fayakun, yang didapat anak laki-laki semua. Kategori yang ketiga, ada sebuah keluarga suami istri yang Allah berikan anugerah berupa putra dan putri. Anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya laki-laki, anak keempatnya perempuan, anak kelimanya laki-laki, anak keenamnya perempuan. Atau anak pertamanya laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat dan ketujuhnya perempuan. Allah anugerahkan kepada hambanya yang dikehendaki, terkadang apa? Keturunannya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang hamba yang ia kehendaki tak memiliki anak laki-laki, tak memiliki juga anak perempuan, alias mandul. Jadi kalau kita bicara anak, tidak berdasarkan keinginan kita. Kalau kita bicara anak, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu adalah kehendak Allah Rabbul Alamin. Inilah 4 kelompok manusia yang mendapatkan anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia hanya memiliki anak perempuan saja. Terkadang dia hanya memiliki anak laki-laki saja. Atau anugerah yang sangat besar mungkin diberikan kepadanya anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiganya pun terkadang kita jumpai apa?
sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah karuniakan keturunan, sudah berpuluh-puluh tahun menikah, sudah membuat program, berusaha untuk agar ia mendapatkan keturunan, tetapi Allah tetapkan baginya tidak memiliki keturunan, maka dia tidak memiliki keturunan. Ya. Maka pembelajaran dari ayat yang mulia ini, ikhwani fiddin, hendaknya seseorang itu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui siapa yang paling berhak untuk mendapatkan rizki berupa anak laki-laki atau anak perempuan atau kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita, ya. Sehingga diperlukan apa? Ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak perempuan tatkala kita menggebu-gebu ingin memiliki anak laki-laki. Begitu juga ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa anak laki-laki tatkala kita menggebu-gebu sangat berkeinginan untuk mendapatkan anak perempuan. Karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kaum muslimin ketika dikabarkan kepadanya, anaknya perempuan, anaknya wanita, maka berubah wajahnya. Wajahnya menjadi wajah yang memerah kehitam-hitaman atau hitam kemerah-merahan. Hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman? Yang mana yang benar? Bisa dibolak-balik. Itu menunjukkan apa? Wajah yang tidak setuju. Wajah yang murka, wajah yang tidak mau menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia mendapatkan anak perempuan, sedangkan di sisi lain dia berkeinginan besar untuk mendapatkan anak laki-laki. Maka kalau di antara kita Bapak dan Ibu yang saya muliakan tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kepada kita anak perempuan, berarti ada pada diri kita sikap, perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Sedangkan amalan jahiliyah sudah dikubur dalam-dalam, sudah diinjak di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan diamalkan lagi. Ya. Dulu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, termasuk dari tradisi jahiliyah yang diangkat di dalam Al-Quranul Karim tentang seseorang yang tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa anak perempuan. Ya, berupa anak perempuan. Allah mengkhabarkan, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, memerah padamlah mukanya, dan dia segera marah. Dia sangat marah sekali. Jadi ini Allah membicarakan tentang karakter sifat orang-orang jahiliyah dulu yang menganggap apa? Yang menganggap kalau Allah berikan kepadanya anak perempuan itu sebuah kehinaan. Ya, sehingga tatkala disampaikan kabar gembira kepada orang itu tentang kelahiran putrinya, hitamlah wajahnya itu, merah padamlah wajahnya itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketidaksukaan, ketidakridhoan atas karunia Allah Subhanahu wa taala berupa anak perempuan. Ya. Lalu yatawara minal qaumi, dia bersembunyi dari kaum itu. Min su'i ma busyira bihi, karena dia menganggap yang dikabarkan kepadanya itu sebuah keburukan, jadi aib.
Orang-orang jahiliyah dulu, bapak dan ibu yang saya muliakan, ketika diberikan karunia anak perempuan, ia bersembunyi, tidak mau ketemu sama manusia. Kenapa? Ia merasa itu adalah kehinaan, itu adalah keburukan. Ayumsiku ala huni am yadussu fit turabi, ada sa'ama yahkumun. Pilihannya dua mereka itu. Apakah dia akan memelihara anak tersebut, ya, kemudian dia menanggung kehinaan, atau pilihannya yang kedua, dia kubur hidup-hidup anak itu. Lihat, tradisi jahiliyah. Bahkan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu melakukan ini di zaman jahiliyahnya ini, karena sudah menjadi tradisi. Bapak dan ibu yang saya muliakan, berdasarkan Al-Quran tadi dibacakan, terkadang Allah berikan rizki kita berupa anak perempuan, kita harus ridho sekalipun kita menginginkan anak laki-laki. Terkadang Allah berikan rizki kepada kita berupa apa? Anak laki-laki, kita pun harus ridho sekalipun kita berkeinginan memiliki anak perempuan. Kalau tidak ridho, berarti ada pada diri kita apa? Karakter, sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Karena orang jahiliyah menganggap hina ketika ia mendapatkan perempuan, anak perempuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dosa yang besar, bapak dan ibu yang saya muliakan, orang yang tidak ridho kepada pemberian Allah Rabbul Alamin berupa keturunan. Ya, ketika ibu tidak ridho, marah-marah, menunjukkan wajah yang hitam memerah atau merah menghitam, yang menunjukkan ketidakridoan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ibu telah melakukan perbuatan dosa besar. Karena alangkah besar dosa orang yang tidak ridho dengan pemberian Rabbul Alamin. Kenapa? Pada dirinya ada dua hal yang membuat dia terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar ini. Yang pertama apa? Yang pertama, karena bencinya dia akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ridho dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ridho dia terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya berupa anak perempuan. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Ya. Jadi ketika seseorang tidak ridho dengan pemberian Allah berupa anak perempuan, karena dia menganggap itu adalah sebuah kehinaan, berarti dia telah terjerumus kepada apa? Dosa besar. Sebab apa? Dia tidak ridho dengan takdir Allah, dengan pemberian Allah, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya berupa anak perempuan. Yang keduanya, kenapa dia berdosa besar? Karena dia telah tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai akhlak, sifat, karakter kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu ketika Allah berikan kepadanya anak perempuan marah. Ya, dipendam hidup-hidup. Sekalipun diurus tidak dipendam hidup-hidup, mereka seakan-akan apa? Ada aib pada keluarga mereka. Sehingga dalam satu hadis, yaitu hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini merupakan hadis marfu, ya, annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakala birrahimi malakan fayaqul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, hadis ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengirimkan malaikat pada setiap rahim. Jadi setiap ibu mengandung tuh, ketika bayi berada di kandungan ibunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang malaikat. Ya. Lalu malaikat itu mengatakan, ya, fayaqul. Malaikat itu mengatakan, ai rabbi nutfat. Wahai Rabb nutfah, ay Rabbi alaqah, wahai Rabb alaqah, ay Rabbi mudghah, wahai Rabb ini mudghah. Fa idza aradallahu an yaqdiya khalqan qala
apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan takdir pada makhluknya, maka malaikat itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ai Rabb, wahai Rabb, zakarun au untha. Ya Rabb, engkau akan mentakdirkan kepada bayi ini laki-laki atau perempuan? Syaqiyun au sa'idun, engkau akan menetapkan baginya kecelakaan atau kebahagiaan. Famar rizqu famal ajal fayuktabu kadzalika fi batni ummi. Maka ditanyakan pula bagaimana ajalnya, bagaimana rizkinya. Ketika itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ditulis, ditetapkan kadzalika fi batni ummi, saat bayi itu berada di perut ibunya. Jadi ketetapan bayi itu laki-laki atau perempuan itu adalah kehendak Allah, takdir dari Allah, qada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak layak tuh menolak, entah itu penolakan kita atas anak perempuan atau penolakan kita atas anak yang Allah berikan kepada kita, anak laki-laki. Bapak dan Ibu dimuliakan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala. Kenal kita? Kenal kita? Kenal pasti. Sekalipun belum pernah ketemu. Ya? Banyak ilmu yang disebarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seorang ulama, nasirus sunnah, pembela sunnah. Kita bisa belajar kepada beliau. Di mana Imam Ahmad Ibnu Hanbal setiap kali beliau mendapatkan anak perempuan, beliau selalu mengatakan, apa kata beliau? Al-anbiya'u kanu aba'u banatin. Kata Imam Ahmad, setiap kali istrinya melahirkan anak perempuan, dia menghibur dirinya agar apa? Agar dia menerima dengan ikhlas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ahmad menginginkan anak laki-laki. Apa kata Imam Ahmad? Al-anbiya'u kanu aba'u banatin. Para nabi itu, mereka itu adalah bapak anak-anak perempuan. Menghibur diri agar apa? Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang jahiliyah, mereka membenci karena dianugerahi anak perempuan. Ya. Dan ketika pada umumnya, ini pada umumnya, pasangan suami istri pada umumnya sangat menginginkan anak laki-laki, betul enggak? Karena dia menganggap penerusnya. Betul enggak? Iya. Jadi ketika orang jahiliyah dia merasa aib dan benci ketika Allah anugerahi anak perempuan, dan ketika kebanyakan pasangan suami istri pada umumnya ya selalu menginginkan anak laki-laki, tidak menginginkan anak perempuan, boleh menerima anak perempuan kalau sudah memiliki anak laki-laki. Di sisi lain Allah Jalla wa'ala mendahulukan penyebutan anak perempuan dalam ayat yang tadi, di mana Allah mengatakan yahabbu liman yasha inasan. Allah menganugerahkan kepada hambanya yang ia kehendaki anak perempuan. Ini menunjukkan, mengindikasikan kepada kita bahwa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak semata-mata Allah menyebutkan anak wanita di yang pertama, karena 4 yang Allah sebutkan, betul enggak? 4 yang Allah sebutkan. Allah memberikan anugerah berupa anak perempuan kepada hambanya yang ia kehendaki. Yang kedua bagaimana? Allah memberikan anugerah anak laki-laki kepada hambanya yang ia kehendaki, laki-laki saja. Yang ketiganya Allah berikan laki-laki dan perempuan kepada hamba yang kehendakinya. Yang ketiganya Allah tidak berikan kedua-duanya, alias mandul. Penyebutan anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki berupa anak perempuan, itu menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin betapa besar ganjaran orang tua yang mau mengurus, yang mau merawat
yang mau mendidik anak-anak perempuan dengan ihsan. Ya, Masya Allah, sudah diberikan anak perempuan lagi, harusnya lebih berbahagia. Kenapa? Karena agama kita, syariat kita menetapkan ada keutamaan yang sangat agung, ada keutamaan yang sangat besar di dalam mendidik, di dalam berbuat baik kepada anak-anak perempuan kita. Ya. Ja'atni imra'atun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Ya. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini juga berada di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, apa kata Aisyah? Kata Aisyah, ja'atni imra'atun. Datang kepadaku seorang wanita, seorang perempuan. Wa maha ibnatani laha. Dan bersamanya ada 2 anak perempuan. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Wanita itu meminta kepadaku sesuatu dan aku tidak memiliki sesuatu kecuali 1 butir kurma saja. Kata Aisyah, fa'ataituha, aku pun memberikan 1 butir kurma itu kepada wanita itu. Fa'ataituha iyaha. Fa'akhadassa faqasammatha baina ibnataiha. Maka apa yang dilakukan oleh wanita itu? Yang dilakukan oleh ibu itu menerima sebutir kurma tersebut lalu dibelah 2, dibagi 2 dan diberikan kepada 2 putrinya itu. Walam ta'kul minha syai'a, sedangkan wanita itu tidak memakan sedikit pun dari kurma itu, padahal dia sedang kelaparan. Tsumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Lalu ibu ini berdiri dan keluar dari rumah Aisyah bersama kedua putrinya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tak lama kemudian Rasulullah masuk ke rumahku, tiba ke rumahku. Fahadastu hadisaha, maka aku pun menceritakan tentang ibu itu. Ibu yang membawa 2 putrinya ke Aisyah, meminta sesuatu, diberikan kepada 1 butir kurma, dibelah 2, diberikan kepada 2 putrinya, dia tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan tentang wanita itu, wanita yang meminta-minta kepada Aisyah dan diberikan 1 butir kurmanya, dan 1 butir kurma itu dibelah 2 diberikan kepada 2 putrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mani betulia minal banati bi syai'in, barang siapa yang diuji dengan, di mana ini? Pengamen ya, mudah-mudahan tidak lama ya. Kata Nabi SAW, mani betulia minal banati bi syai'in, barang siapa yang diuji dengan sesuatu atas anak perempuannya. Maksudnya apa? Ketika orang tua, ayah dan ibu memiliki anak perempuan, lalu menimpa kepadanya takdir Allah yang tidak dia kehendaki, tidak punya makanan, gak punya nafkah yang bisa diberikan kepada putrinya tersebut, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan mengurus anak-anak perempuan, kesulitan memberi makannya tentunya, kesulitan mendidiknya, kesulitan yang lain-lain. Mani betulia minal banati bi syai', barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, tetapi dia tetap berbuat baik kepada putrinya tersebut, kunna lahu sitran minan nar,
maka kebaikan yang diberikan ayah bunda kepada putrinya, kepada anak perempuannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sitr. Ini sitr, hijab antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya yakin bapak dan ibu di rumah punya anak perempuan. Ketika bapak dan ibu, ayah dan bunda berbuat baik kepada anak-anak perempuan dalam keterbatasan kita, dalam kesulitan kita, maka kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dihalangi, penghalang, menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak ridho dengan pemberian anak perempuan. Itu hanya pandangan orang jahiliyah saja yang mengatakan punya anak perempuan itu aib. Sedangkan pandangan kaum muslimin sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan ketika kita mau mendidik, mau mengurus, mau berbuat baik kepada anak-anak perempuan kita. Karena itu dianggap sebagai apa? Hijab antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Tentang keutamaan mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Rasul mengatakan, barang siapa yang mendidik kedua anak perempuannya sampai ia baligh. Tetapi ayah dan ibu jangan memahami hadis yang mulia ini ketika Nabi mengatakan barang siapa yang mendidik kedua anak perempuannya sampai baligh, tidak menunjukkan, bukan berarti Rasulullah membatasi bilangan dan umur. Jadi jangan dipahami hadis yang mulia ini, man'ala, barang siapa yang mendidik jariyataini, dua anak perempuannya, hatta tablugha, sampai dia baligh. Ini bukan batasan harus dua anak, bukan batasan mengurusnya sampai balik saja, tidak. Sekalipun kita memiliki anak, anak kita tidak sampai balik, kita urus. Maka kata Nabi, Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabiyahu. Kata Nabi sallam, dia akan datang pada hari kiamat bersama aku. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua itu yang mengurus anak perempuannya akan masuk surga, satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama bersama Nabi SAW di dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhamma asabi'ahu, beliau mengepalkan jari jemarinya begitu dekat bersama dengan Nabi SAW, orang tua yang mau mendidik, mengurus, perhatian kepada anak perempuannya. Tidak hanya dua anak, kita punya satu anak perempuan, kita didik, kita urus, ya, kita perhatikan kebutuhannya. Maka itu sebab masuk surga dan surganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga tentang keutamaan mengurus, mendidik anak perempuan. Kata Nabi, man kana lahu thalathu banatin fasabaru alaihinna, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar atas ketiga anak perempuan tersebut. Lagi-lagi bilangan ini tidak menunjukkan batasan 3. 1 bisa, 2 bisa, apalagi lebih dari 3. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mengurus anak laki-laki dengan mengurus anak perempuan berat mana? Pak, berat mana? Perempuan. Kenapa? Masya Allah. Iya. Setuju? Ada yang punya anak perempuan? Berat mana menjaga, mengurus anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki? Berat mana? Beratan anak perempuan. Anak perempuan lemah. Betul enggak? Ketika pergi tidak boleh pergi sendiri, harus didampingi. Sedangkan kita harus kerja. Kita harus ngantor. Kita ada kegiatan.
tapi putri kita harus pergi ke pesantren. Harus didampingi karena harus berangkat dengan mahramnya. Membutuhkan apa? Kesabaran. Terkadang kebutuhan putri kita itu lebih banyak. Betul nggak Pak Bejo? Punya anak putri, kebutuhannya lebih banyak. Ya, pakaiannya lebih mahal. Ya. Apalagi kalau putri kita sudah digoda, butuh ekstra penjagaannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man kana lahu thalasu banatin fasabarahinna, barang siapa yang dianugerahkan 3 anak perempuan, tetapi sekali lagi jangan dibatasi dengan 3 ini, sekalipun 1. Lalu dia bersabar atas anak perempuannya itu, wa'at amahunna, selalu memberi makannya, wasaqahunna, selalu memberi minumnya, artinya hanya memenuhi kebutuhannya, wasaqahunna, dan memberikan minumnya, wakasahunna, memberikan pakaiannya, mengurus kebutuhannya, artinya min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka itu kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya itu menjadi apa? Hijab dia dengan neraka Allah Subhanahu pada hari kiamat. Dihijab, dihalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu anugerah yang sangat besar ketika kita diberikan anak perempuan. Jadi sikap kita harus lebih bersyukur ketika memiliki anak perempuan. Tidak seperti orang-orang jahiliyah dulu. Apa yang disebut dengan ihsan kepada anak-anak perempuan? Apa yang ihsan, kebaikan kita untuk anak-anak perempuan kita? Ya. Perbuatan baik kita kepada anak-anak perempuan kita itu tidak dibatasi dengan perkara yang wajib. Ya. Seperti apa? Mendidiknya. Seperti apa? Memberi nafkah kepadanya. Akan tetapi masuk ke dalamnya ihsan yang hukumnya sunnah. Semisal, contoh, mengutamakan anak perempuan daripada dirinya sendiri. Mengutamakan kebutuhan anak perempuan daripada kebutuhan kita. Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, termasuk sunnah Nabi SAW lebih mendahulukan kebutuhan yang lainnya. Maka ini termasuk di dalamnya. Tidak hanya yang wajib, tetapi yang sunnah pun termasuk ihsan kepada putri kita. Ya, seperti yang tadi diceritakan. Wanita datang kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan rizki, maka ibu tersebut lebih mendahulukan anaknya. Ya, lebih mendahulukan anaknya. Pemberian kurmanya diberikan kepada anak perempuannya. Dia tidak makan. Ini ihsan. Ya. Itu yang pertama. Kebaikan yang kita berikan kepada putri kita bisa berupa kebaikan yang hukumnya wajib, seperti mendidiknya, memberikan nafkah, mengobatinya kalau sakit, membawa ke rumah sakitnya, memberikan pakaiannya, minuman, sebagainya. Yang kedua, termasuk perkara yang sunnah. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ihsan juga termasuk di dalamnya. Yang pertama, mendidiknya dengan pendidikan agama. Ihsan, tidak bisa dia ada keterbatasan dalam mengajarkan kepada anak putrinya agama, bisa dikirimkan ke pesantren atau bisa dibawa ke gurunya. Yang kedua, mengurus dan merawatnya dari sejak kecil. Itu ihsan. Memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, kesehatan, itu ihsan. Mengajarkan adab dan akhlak Islamiyah. Bersabar untuk mendidik, mengurus kebutuhannya. Itu pun ihsan. Ya. Tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ihsan kita, perbuatan baik kita kepada putri kita, jangan sampai tidak berkesesuaian dengan syariat kita. Anak putri kita meminta kepada kita sesuatu, tetapi sesuatu itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal putri kita, ayah, aku ingin jalan-jalan keliling Eropa. Kita punya untuk bekalnya. Apakah harus? Ketika ia menuruti keinginan putrinya, sedangkan dia tidak diantar, ya, keliling Eropa hanya menjadi
menyendiri saja, tidak dibarengi dengan mahramnya, ia tidak bisa mendampinginya. Berarti ihsannya itu ihsan dengan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Atau contoh yang kedua, anak kita ngajak kita misal ke mall. Belilah pakaian, tetapi pakaiannya yang tidak syar'i. Tidak menutup aurat dengan sempurna, ia pakai. Anak tersebut pakai pakaian tersebut sehingga tersingkap auratnya, kita ikutin saja. Atau contoh yang kedua, ada orang tua yang ini kan berbuat baik kepada putrinya ingin nonton di bioskop. Kenapa? Karena ada film yang sangat viral sekarang ini. Film apa tuh? Yang ibu-ibu semua nonton itu. Pulang-pulang matanya sembam. Film sedih katanya. Saya nggak tahu itu film apa itu. Kan ngetren itu. Nah, ada anak putrinya itu minta, dia pengen nonton misal di bioskop, ikhtilat di dalamnya, campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan dengan dasar kebaikan menyenangkan. Maka ini tidak boleh hal seperti ini. Kenapa? Ihsannya itu tidak berkesesuaian dengan syariat Islam, menyalahi syariat Islam. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan syaratul ihsani, syarat berbuat baik itu kepada siapapun, kepada anak kita, kepada tetangga kita, atau kepada kaum muslimin. Syarat itu apa? Ayyuwafiqu syara'a wala mukhalafahu, berkesesuaian dengan syariat dan tidak menyelisihi syariat. Ya. Ada orang yang mengatakan, Bapak dan Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan sama aja. Ada ibu atau ayah yang mengatakan anak laki-laki dan anak perempuan sama saja. Bagaimana menyikapi ucapan ini? Apakah benar ucapan ini? Anak laki-laki dan anak perempuan sama? Kira-kira sama nggak anak laki-laki dan anak perempuan? Kenapa tidak sama? Karena laki-laki dan perempuan sudah jelas beda. Jawaban cerdas, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan anak perempuan. Pada satu sisi ada memiliki kesamaan, pada sisi lain ada perbedaan. Dan pada sisi yang lain, anak laki-laki lebih unggul dan diunggulkan oleh syariat kita. Ya. Allah Jalla wa'ala menetapkan, ya, secara apa? Secara hissi. Apa itu hissi? Sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat, ya, sesuatu yang tampak jelas. Secara hissi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Saya tanya sekarang, Al-Imran 36, tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Saya tanya, anak laki-laki dan anak perempuan sama enggak? Anak laki-laki dengan anak perempuan sama enggak? Beda. Jawabannya apa? Laisa adzakaru kal untha. Laki-laki itu tidaklah sama seperti perempuan. Apa perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan? Secara hisiah. Jenis kelaminnya aja beda. Tubuhnya beda enggak? Beda. Sifat tabiatnya beda enggak? Suaranya sama enggak? Beda. Gerak tingkah lakunya sama enggak? Kehalusannya sama enggak? Beda, ya. Banyak sekali bedanya. Jadi tidak bisa anak laki-laki dikatakan sama dengan anak perempuan. Tetapi selain ada perbedaan, antara anak laki-laki dengan anak perempuan memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Ya, apa kesamaannya? Sama-sama anak, betul sama. Ada kesamaannya apa? Kesamaannya coba apa? Antara anak laki-laki dengan anak perempuan, mereka ada kesamaannya.
Hah? Apa kesamaannya? Hah? Ada situ. Baik, betul. Tapi yang jelas kesamaannya adalah sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Anak perempuan kita, anak laki-laki kita memiliki kesamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki kesempatan apa? Mendapatkan hamba yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama memiliki kesempatan untuk beramal saleh. Ya. Kalau kita bicara bahwa anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda, maka jangan sesekali Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Ada cerita teman-teman sekalian. Ceritanya apa? Di Bekasi Kota. Ada satu keluarga di mana keluarga ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya anak perempuan. Dari nomor 1 sampai nomor 7 semuanya anak perempuan. Keluarga ini. Keseharian bapak dan ibunya itu ke pasar. Jualan ikan. Ya. Betapa ibu itu menginginkan anak laki-laki sebagai penerusnya. Penerus usahanya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan begini. Setiap hari itu anak itu diberiin mainan-mainan laki-laki. Dibeliin bajunya baju laki-laki. Apa yang terjadi? Setelah anak ini besar, maka dia berperilaku seperti laki-laki. Dia tidak suka dengan laki-laki. Sukanya kepada perempuan. Akhirnya apa? Dia merubah kelaminnya menjadi kelamin laki-laki. Operasi. Secara sepintas tidak akan ada orang yang tidak mengenalnya mengatakan dia perempuan. Saya juga tertipu. Saya salaman dengan dia karena saya lihat laki-laki. Ya, secara fisik Allah Subhanahu wa taala takdirkan antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Dengan perbedaan ini, maka jangan kita terjerumus kepada apa? Perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ya, contoh. Kayak tadi. Dia sebenarnya perempuan tapi berpakaian laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal. Allah melaknat seorang laki-laki yang bergaya perempuan, berpenampilan perempuan. Wal mutarajjilati minan nisa, dan wanita yang bergaya laki-laki. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Kalau ada laki-laki yang bergaya perempuan, kalau ada perempuan yang bergaya laki-laki, kata Nabi SAW, akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan, maka Nabi pun mengusir apa? Laki-laki yang bergaya perempuan, atau sebaliknya, wa akhraja Umar fulanan, dan begitu juga pernah dilakukan oleh Umar apa? Mengusir laki-laki yang bergaya perempuan, atau sebaliknya, haram sampai dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud seseorang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang tersebut jauh dari kebaikan, terlempar, terhempas dari kebaikan. Ya. Dalam hadis yang lain, Bapak dan Ibu saya muliakan, ini penting kita pahami. Kenapa? Kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki. Jangan sampai salah. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, la'anar Rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu labsatal mar'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan.
Hati-hati kita punya anak perempuan. Hati-hati kita punya anak laki-laki. Jangan sampai anak perempuan kita ini dipakein bajunya adiknya yang laki-laki. Karena dilaknat oleh Nabi SAW. Wal mar'ata talbisu labsatar rajul. Dan begitu juga Nabi melaknat seorang wanita yang berpakaian dengan pakaian laki-laki. Sepatunya sepatu laki-laki. Sandalnya sandal laki-laki. Kaosnya kaos laki-laki. Semua fashionnya dari laki-laki. Suatu ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Ya. Yaitu tentang seorang perempuan yang mengenakan sendal. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang seorang perempuan yang mengatai sendal. Faqalat, maka Aisyah mengatakan ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah melaknat ar-rajulata minan nisa, seorang wanita yang berpenampilan laki-laki. Rupanya perempuan itu menggunakan sandal-sandal laki-laki. Maka jawaban Aisyah adalah Nabi melaknat seorang wanita yang bergaya laki-laki. Termasuk wanita yang bergaya laki-laki adalah sandalnya sandal laki-laki, sepatunya sepatu laki-laki. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang saya muliakan ketika memilihkan pakaian untuk anak-anak kita. Bedakan. Jangan sampai salah. Jadi anak laki-laki dengan anak perempuan ada persamaannya. Anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaannya. Ya. Anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan, ada persamaan. Ya, ada persamaan. Persamaannya di mana? Sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesempatan untuk apa? Untuk melakukan amal saleh. Yang ketiga, Allah pun menetapkan di dalam syariatnya ada kelebihan laki-laki atas perempuan. Sekarang itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, banyak orang yang menolak bahwa laki-laki itu di atas perempuan, pengennya sama, persamaan gender. Ada satu usaha untuk menyamakan gender. Tidak mau ya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ada kelebihan laki-laki di atas perempuan. Kan sudah jelas Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Dengan apa? Dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian mereka. Bahkan dalam Al-Baqarah 228 Allah berfirman, walir rijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Jadi ini mengandung ketetapan syariat kita. Terkadang ada persamaannya, ada perbedaannya. Terkadang juga Allah lebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Buktinya apa? Buktinya satu. Ada enggak Rasul dan Nabi perempuan? Ada enggak? Baca sejarah, nemukan Rasul perempuan. Ini menunjukkan apa? Allah unggulkan laki-laki di atas perempuan. Enggak bisa disamakan. Ya. Yang kedua, pernah terjadi di dalam Islam khalifahnya perempuan. Khalifah yang memimpin negara dalam syariat Islam ada enggak? Tidak ada. Ya. Ada enggak terjadi wanita memimpin keluarga? Keluarga pemimpinnya siapa? Laki-laki. Pernah terjadi enggak wanita menjadi pemimpin keluarga? Enggak, apa karena terjadi? Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Allah wajibkan berjihad untuk siapa?
Allah wajibkan, Allah tetapkan berjihad untuk siapa? Untuk kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak wajib. Ini unggulkan laki-laki di atas perempuan. Lihat, kita bisa melihat bahwa Allah syariat kita dalam beberapa poin mengunggulkan laki-laki di atas perempuan dalam sisi kesaksian. Kalau laki-laki berapa kesaksiannya? Hah? Laki-laki. Hah? Saksi bagi laki-laki 1 orang. Kalau perempuan berapa? 2. Ini menunjukkan apa? Kelebihan laki-laki. Dalam waris, kita belajar waris. Laki-laki dapat berapa? 2 bagian. Wanita. Wanita berapa? Wanita berapa? 1 bagian. Ini juga menunjukkan apa? Dalam hal waris, laki-laki diunggulkan. Jangan ragu lagi antum ya. Masa mau ditukar? Oke, boleh enggak wanita poliandri? Boleh enggak? Seorang istri memiliki 4 suami, boleh enggak? Kalau dibalik boleh enggak? Itu menunjukkan apa? Laki-laki lebih kuat daripada wanita dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nikahin anak putrinya siapa? Ibu atau bapak? Bapak. Dari sekian poin kita bicara, Allah Rabbul Alamin syariat kita menetapkan dalam beberapa sisi, dalam beberapa poin ternyata apa? Allah unggulkan laki-laki di atas perempuan. Ya, di atas perempuan. Tetapi kedua-duanya memiliki kesamaan potensi. Apa? Sama-sama memiliki kesempatan untuk beramal yang terbaik sebagai bekal di negeri akhirat. Kenapa? Karena Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau dari perempuan sedangkan dia seorang yang mukmin, maka akan diberikan kepadanya apa? Hayatun thayyibah. Kita sama dengan istri kita memiliki kesempatan untuk beramal saleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Begitu juga kita sama-sama memiliki kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Poin yang paling penting dari taklim sore hari ini, kenapa ini menjadi pembahasan dan menjadi sorotan saya di dalam buku saya? Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang salah bersikap. Ya, yang salah bersikap. Terutama ketika mereka menyikapi saat Allah anugerahkan kepadanya anak. Dia menginginkan anak perempuan, Allah berikan kepadanya anak laki-laki. Marah. Dan marahnya lama. Sampai anak itu tidak diurus. Sampai anak itu dilempar pengurusannya kepada siapa? Kepada neneknya. Bahkan ada satu keluarga, kenapa? Terjadi perceraian. Lantaran apa? Lantaran Allah takdirkan kepadanya tidak punya anak. Banyak sekali kasus seperti ini, kasus perceraian. Sebab apa? Tidak dikaruniakan kepada keluarga itu anak. Jadi cerainya gara-gara tidak punya anak. Ya. Atau bahkan terjadi perceraian di keluarga kaum muslimin lantaran apa? Lantaran ngikutin keinginan anak, tidak bisa memfilter lagi mana keinginan anak yang harus ia turutin, mana keinginan anak yang dia tidak boleh turutin karena itu sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Suami istri itu cekcok. Terjadi apa? Terjadi perceraian gara-gara apa? Gara-gara ini. Mudah-mudahan sekalipun sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita. Barakallahu fikum wa aqulu qouli hada subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.
Baik, silahkan kalau misal ada hal yang perlu dimudzakarahkan atau dimunakasyahkan, silahkan. Dari kajian yang tadi disampaikan. Amin. Ya, Syekh. Baik. Nah, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana sikap seorang muslim ketika menjumpai ada laki-laki yang menyerupai atau bergaya perempuan, disebutnya apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, banci ya. Atau perempuan yang menyerupai laki-laki disebut, hah? Kalau bencong itu apa? Pokoknya itulah. Ya, bagaimana menyikapi apa namanya kalau ada wanita yang bergaya laki-laki atau laki-laki yang bergaya perempuan. Tadi disampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusir, menyuruh keluar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai orang seperti itu. Bahkan ini diikuti oleh sahabat mulia Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Pertanyaan yang bagus, Ustadz, apakah untuk menyikapi kalau ada di lingkungan kita atau di keluarga kita orang yang seperti itu, apakah kita saklek? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ikhwani fidin rahimani wa rahimakum. Ibu dan bapak yang saya muliakan, sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kepada pelaku itu menunjukkan apa? Betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan mungkar, kemaksiatan, dan dosa besar. Jadi poin pentingnya di situ. Itu perbuatan dosa besar. Perbuatan maksiat yang tidak bisa diberikan toleransi kepadanya. Tetapi kalau kita jumpai di lingkungan kita seperti itu, ya kita juga tidak bisa hanya dengan mengusir dia. Tanpa memberikan apa? Tanpa memberikan nasihat, tanpa melakukan usaha yang maksimal untuk menyembuhkan dia. Jadi hadis tadi jangan kita makan, jangan kita terima dengan mentah begitu saja. Jadi hadis yang tadi itu menunjukkan apa? Perbuatan Nabi, sikap Nabi yang tidak memberikan toleransi kepada orang yang seperti itu. Ya, bahkan Nabi SAW di banyak hadis melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Begitu juga Rasulullah SAW melaknat kalau ada perilaku sebagian kecil saja yang dilakukan oleh laki-laki tetapi itu menyerupai perempuan. Atau sebaliknya, perbuatan laki-laki yang ditiru oleh perempuan. Semisal dari sisi sandal. Aisyah ditanya tentang seorang perempuan yang menggunakan sandal. Jawabannya sangat apa? Sangat keras sekali. Aisyah mengatakan Nabi SAW melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Itu hanya sebagian kecil saja menyerupainya, tidak secara keseluruhan. Jadi tentunya tidak menghilangkan apa dakwah kita kepada orang tersebut. Didekati, ya, dengan pendekatan, berbagai macam pendekatan, ya. Kita berikan kelunakan hatinya. Kalau kita memiliki harta, memiliki kecukupan harta, berikan kepadanya fasilitas dari harta kita. Dalam rangka apa? Melembutkan hatinya. Terkadang orang itu lembut hatinya karena pemberian. Bukan berarti nyogok ya. Enggak, kita berikan hadiah.
Kita lihat, apa yang ia butuhkan tuh? Oh, dia butuh ini. Kasih fasilitas. Supaya apa? Hatinya lembut. Ketika hatinya lembut, baru kita masuk untuk berikan nasihat kepadanya. Apa sih masalah yang ada pada dirinya? Sembuhkan dia, kasihan. Kenapa? Kita menginginkan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari perbuatan dosa, apalagi dia seorang muslim atau muslimah. Ya. Jadi bantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan berbagai macam pendekatan. Ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, harus dibawa ke untuk terapi. Tak mengapa. Dan itu ihsan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Barakallahu fiik. Silakan yang lain. Bertanya itu tidak. Silakan. Pemain bola voli. Maksudnya gimana? Oh, oke. Ya. Iya, pertanyaannya. Baik, saya bisa menangkap pertanyaan. Jadi ada seorang laki-laki tetapi diponis secara medis itu wanita. Ya. Baik. Berarti dari sisi fisik. Oke, dibalik nggak apa-apa. Jadi ada seorang wanita, laki-laki barangkali tadi tanya. Ya. Berubah. Oke. Jadi di awal secara medis dia gendernya adalah wanita. Kemudian setelah seiring waktu yang begitu panjang ada perubahan dari sisi fisiknya. Ternyata dia laki-laki. Ada yang begitu. Oh. Baik, kalau itu permainan maksudnya adalah permainan. Dia diminta untuk bergaya sebagai apa? Sebagai perempuan. Padahal dia laki-laki. Maka haram, tidak boleh. Tetapi kalau itu sesuatu yang dia tidak sadari, dia tidak ketahui, kemudian dia secara fisik dia bisa melihat bahwa dia adalah seorang perempuan. Karena antara laki-laki dengan perempuan dari sisi fisik itu pasti beda. Dari sisi otot pasti berbeda. Dari semua sisi yang hasia yang bisa kelihatan itu beda, termasuk kelaminnya. Maka saya agak bingung juga. Kok ada yang tadinya perempuan lalu seiring sejalan berubah menjadi laki-laki secara total. Kalau itu tidak ada unsur kesengajaan, maka dia tidak berdosa. Kalau itu berdasarkan penyakit, itu dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan tidak juga dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu ada unsur kesengajaan, dia tidak ridho menjadi laki-laki seperti yang kita saksikan di zaman kita sekarang itu kan. Ada seorang laki-laki yang dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukan operasi sekalipun mahal menjadi perempuan, semua fisiknya perempuan. Sampai suaranya pun terkadang dia meniru suara perempuan. Dan dia hanya mau nikahnya dengan laki-laki. Padahal dia laki-laki. Kalau itu ada unsur kesengajaan, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dan ketika ada penyelewengan dari sisi seks,
Dia termasuk apa yang telah dilakukan oleh kaum Lut, dan azabnya itu sangat dahsyat sekali. Ya, adabnya sangat dahsyat sekali. Adabnya itu dilemparkan dari apa? Siksanya itu, iqamnya hanya itu dilemparkan dari satu gedung yang sangat tinggi, kemudian sambil dilempari dengan batu. Ya, barakallahu fikum. Kalau hanya penyakit tak mengapa, ya. Tapi setelah tahu, ya dia harus berubah. Semuanya harus berubah. Jadi jangan setelah dinyatakan sembuh dari penyakitnya, lalu dia keterusan mengikuti jiwanya. Nah, harus berubah. Ketika itu kalau dia tidak mau berubah, berarti dia meniru apa? Meniru perempuan. Padahal sesungguhnya dia laki-laki. Nah, bacain kecil. Oke. Baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara menjaga diri dari api neraka. Ya, baik. Menjaga diri dari api neraka itu kewajiban kita semua. Baik kita yang sudah memiliki anak ataupun kita yang belum punya anak. Justru kita yang sudah memiliki keturunan anak itu harus double. Selain menjaga diri kita, karena ayatnya kan keterusan aja, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Justru orang yang sudah punya anak, anaknya banyak, dia memiliki kewajiban selain menjaga diri dia dari api neraka, juga memiliki kewajiban menjaga keluarganya dari api neraka. Jadi semua kita memiliki kewajiban memelihara diri kita dari api neraka. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ridho mendapat ketentuan takdir tidak memiliki anak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, menguji sebuah keluarga. Di antara bentuk ujian Allah adalah tidak diberikan kepadanya keturunan. Apakah dengan tidak diberikan keturunan dia bersabar enggak? Menggerutu enggak? Nah, kalau dia tidak sabar, menggerutu, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalah-nyalahkan suaminya, menyalahkan dirinya, berarti dia tidak sabar ketika mendapatkan ibtila, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Sekalipun dia tidak memiliki anak, dia tetap berkewajiban untuk menjaga dirinya. Lebih ringan menjaga dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah punya anak, plus anaknya harus dijaga dari api neraka. Ya, caranya adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Yang kedua, terkadang ada suami istri saat istrinya berbakti kepada ibu atau ayahnya, suaminya jealous, yang diperhatikan ibunya saja. Suaminya tidak mendapatkan perhatian. Maka saya ingin katakan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong kalian dalam hal apa? 'Alal birri wat taqwa. Dalam melaksanakan kebaikan dan di dalam melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, birrun bukan? Kebaikan bukan? Amal ketakwaan bukan? Dalam dua hal kita diperintahkan, termasuk antara suami istri. Suami harus mendorong istrinya agar berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya mendorong, fasilitasi. Misal suami melihat orang tua istrinya itu dari sisi finansial kurang, harus didorong.
Kita berikan sodakoh kepada istri kita yang lebih. Tidak hanya untuk masak 1 bulan. Tidak hanya untuk kebutuhan dapur 1 bulan. Karena kita tahu istri kita punya orang tua yang harus diberikan nafkah oleh diri. Lebihkan. 10 juta plus 3 juta. 10 jutanya untuk harian 1 bulan. Untuk 3 jutanya ditransfer ke orang tua. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Begitu juga yang dilakukan oleh istri ketika suaminya ngasih berbagi dengan orang tuanya, jangan diomelin. Jangan dipasang wajah yang cemberut. Jangan langsung disalahkan, diserang orang tuanya. Orang tua kamu mah ngandelin kamu terus. Orang tua kamu mah tidak tahu diri. Kan kita juga banyak kebutuhan. Kan seperti itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling mensupport agar apa? Agar kedua belah pihak, baik suami atau istri, sama-sama bisa birrul walidain. Maka ada satu keluarga yang sangat mulia sekali, teman-teman sekalian. Saya pernah bercerita ini di tempatnya beliau. Ada seorang wanita. Seorang wanita. Wanita ini wanita sederhana sekali. Profesinya apa? Guru ngaji. Kalau guru ngaji kan nggak ada gaji, saya. Betul enggak? Guru ngaji itu nggak ada gaji. Ada yang ngasih. Kalau dia mau ngasih berarti diterima. Kalau tidak kan tidak diminta untuk digaji. Tetapi Masya Allah, dia memiliki apa? Semangat birrul walidain sangat tinggi sekali. Dia tahu orang tuanya itu sulit dalam masalah ekonomi. Ketika dia mendapatkan rezeki yang lebih, dia taruh. Dia simpan. Dia simpan. Dia kumpulkan 1 bulan. Setelah 1 bulan, uang yang terkumpul mau berapa saja dapatnya, dia kirimkan kepada orang tuanya. Itu berlangsung tahunan, setiap bulan begitu, dan berlangsung tahunan. Padahal hidup dia sendiri susah. Terkadang anaknya tidak bayaran SPP. Terkadang beras aja habis. Tetapi semangatnya untuk memberikan. Suaminya tidak pernah komplit. Lalu wanita yang mulia ini menurut pandangan saya bercerita kepada saya. Ustaz, anak melakukan itu sudah lama. Ada satu keanehan Ustaz katanya. Apa keanehan? Setelah anak istiqomah melakukan itu, ternyata apa? Allah berikan setiap sesuatu yang anak inginkan Ustaz. Belum anak doa kepada Allah, belum anak ucapkan, masih terbesit dalam pikiran, masih terlintas dalam hati, langsung Allah berikan. Kemarin Ustaz, bukan berarti saya ada keinginan dunia. Ada keinginan dalam hati. Ya, untuk ganti kendaraan. Masih ada keinginan saja. Karena itu sudah menemukan kebutuhan. Kan sekarang kendaraan itu, kalau dulu kebutuhan apa? Kalau dulu kebutuhan apa? Hah? Dulu kebutuhan apa kendaraan itu? Mobil, motor, misal. Kebutuhan apa dulu? Sekunder. Kebutuhan tambahan, bukan pokok. Tapi itu sesuai dengan perubahan zaman, kendaraan sekarang menjadi kebutuhan primer. Dari mana Ustadz bisa merubah seperti itu? Kalau antum punya istri aktivitasnya tinggi, belanja ke pasar, kemana-mana, naik kendaraan umum, ikhtilat di dalamnya, berarti dia butuh apa? Butuh fasilitas itu. Oh, rupanya wanita ini dia ingin menyelamatkan keluarganya dari itu, sehingga dia ada kepikiran, keinginan untuk kendaraan. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kirim. Dari jalan yang tidak disangka-sangka, ada Allah mengirim hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepadanya apa? Kendaraan roda 4 baru. Jadi Ustaz, anak itu tidak boleh ada keinginan dalam hati. Setiap ada keinginan, Allah langsung ijabah. Yang anak rasa, anak tidak memiliki amalan apapun yang paling menonjol pada diri saya. Yang saya lakukan itu kecuali ini Ustaz. Jadi teman-teman yang saya muliakan, siapapun antum, ketika antum ingin sukses,
Fid dunya wal akhirah. Ingin sukses dalam karir, ingin sukses dalam usaha, ingin sukses dalam apa-apa. Jangan lupa tuh orang tua. Ihsan kepada orang tua. Itu akan mendapatkan balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, apapun pasti Allah berikan kepada kita. Maka saya terinspirasi ketika saya ngobrol dengan sahabat saya. Dia bercerita ketika di waktu pandemi hampir saja tidak bisa bayar karyawan. Tetapi yang terlintas pada dirinya, yang ingin diajak ngobrolnya, yang ingin diminta nasihatnya, bukan yang ibunya, dia datang kepada ibunya. Maka ketika itu dia mendapatkan semangat, mendapatkan doa dari ibu, Masya Allah. Yang tadinya susah, berkat doa dari ibu, semangat dari ibu. Maka Allah rubah segalanya. Jadi jangan sia-siakan ibu kita. Karena di situ ada kunci kesuksesan kita. Orang yang tidak baik sama orang tuanya, jangan harap dia akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Dan kalau orang yang suka menyakiti orang tuanya, Allah akan balas di dunia dengan secepat-cepatnya tanpa menghilangkan balasan di negeri akhirat. Cukup, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita pada sore hari ini sampai di sini dan insya Allah kita akan ketemu